Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat Pak Guru. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Pada main hujan-hujan nggak ini? Kalau di rumah? Tidak, Pak Guru. Main Oh Pak enggak. Guru. Takut pilek, Oke. Pak. Tidur lagi. Ya, oke. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat semuanya ya, anak-anak. Amin. Oke. Kali ini kita akan belajar keteladanan dakwah Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan, kelas 6 di semester 2. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin berdoa ini? Ada tidak? Ayo, mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak Ya yang Pak Guru. cantik-cantik, ada yang mau memimpin doa? Ya Pak Saya Guru. Pak Guru, Oh iya, saya Pak Guru. silakan. Pak Amin, gitu. Ya, Mas Amin. Monggo, Mas Mas Amin. Amin udah jadi bapak-bapak. mari teman-teman. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, terima kasih Mas Amin yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Dengan mudah-mudahan dengan doa ini pelajaran hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, nah, nanti alur pembelajarannya seperti ini anak-anak. Ini kita lewati aja. Kita sudah berdoa hari ini. Selanjutnya kita akan absen dulu. Kira-kira semuanya sudah masuk hari ini, semuanya masuk di kelas? Sudah, Masuk Pak ya. Guru. Masuk Pak. Alhamdulillah, Semua karena tadi Belum udah Pak sehat Guru. ya. Nama Oke, saya kok belum ada Pak Guru. siapa ini? Alwan belum masuk Pak Guru. Oh, Mas Alwan. Jadi Pak Alwanto, nanti di absen ini Ji. Di bawahnya Mbak Saya Dwi kita masih akan tambahkan. saya saya Siswa masih Siap, anak-anak baru. nih Pak. ya, siap Mas Alwanto. Siap nak. Jadi eh kali ini kita akan atur tempat duduk dulu seperti yang sudah Pak Andar umumkan yang pembelajaran yang kemarin. Jadi anak-anak kemarin kita sudah Pak Andar sampaikan. Yang pertama kelompoknya juga sudah Pak Andar sampaikan kemarin ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan buat kelompok. Jadi kita atur dulu duduknya anak-anak. Dia duduk sesuai tempat, sesuai membuat lingkaran sesuai dengan kelompoknya. Dan sudah membawakan bahan ajar yang kalian siapkan, yang Pak Andar sampaikan kemarin untuk mencari bahan ajar tentang sahabat Utsman bin Affan. Boleh mencari di internet, boleh mencari di artikel atau di buku bacaan yang lain. Sudah bawa semuanya? Udah Pak. Sudah Sudah Pak Guru. Udah Guru. Sudah, Pak. terima kasih. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Ini yang kita kemarin sudah kita sepakati. Nah, kira-kira dari 6 kesepakatan yang kemarin, ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurangi tidak? Kesepakatan kelas hari ini Cukup Pak. cukup ya, Cukup, Pak. selesai tepat waktu, Pak. hadir sepenuhnya, fokus, berpartisipasi aktif, mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya, menghargai teman yang berbicara, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah, yes, kita resmikan dengan tepuk tangan bersama. Wih. Karena sudah kita sepakati, nanti harapannya anak-anak bisa fokus dan bisa mengikuti dengan baik. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menggambar dulu. Sekarang kalian sudah siapkan kertas dan alatnya, alat penulisnya. Ya. Nah, sekarang gambar ya, anak-anak. Gambar satu gambar saja yang hari ini membuat kalian bahagia. Kalau Pak Andar, contohkan hari ini Pak Andar mau menggambar HP. Karena apa? Karena Pak Andar hari ini bahagia tadi melihat HP Pak Andar ada info bisa ikut PPG di tahun ini. Nah, itu kabar bahagianya. Maka Pak Andar
menggambar HP. Silakan anak-anak. Waktu menggambarnya cukup 30 detik saja. Bebas, boleh gambar apa saja. Satu gambar saja. Selesai, Pak. Sudah, oke. Terima Sudah. kasih, Pak Dika. Eh, Mas Dika. Nggih, silakan. Sudah, Siapa Pak. sekarang? Siapa yang mau memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu? Ayo, Saya, ada? Pak. Saya, oh, nggih, Bu Asih, Ada, Pak. Saya Mbak Asih, menggambar nggih. payung. Oh, nggih. Saya Mbak Asih menggambar payung. Kenapa kok menggambar payung? Diceritakan hari ini kenapa? Halo? Oh, berhenti, Ji. Putus-putus iya, ya? putus-putus, Putus. Pak. Oh ya. Boleh diceritakan payungnya kenapa? Kenapa kok hari Karena ini dengan adanya payung hari ini saya tidak jadi kehujanan, Pak. Jadi alhamdulillah nggak jadi flu, sehat kembali. Oh iya, terima kasih Mbak Ase. Yang kedua ini dua orang aja ya. Nah, dua orang dulu nanti lainnya di belakang. Oke, yang kedua boleh Mas Dika menceritakan hari ini menggambar Iya. apa? Saya hari ini gambar wajahnya Pak Andar. Karena hari Ya, ini saya senang belajar dengan Pak Andar. Jadi terima saya kasih. menggambar wajahnya Pak Andar. Terima kasih Mas Dika. Oke, kita lanjut ya. Ah, harapannya kenapa kok hari ini kita menggambar sesuatu yang membahagiakan? Karena hari ini kita akan belajar dengan bahagia. Jadi merasa pelajaran hari ini bisa menjadi pelajaran yang bermakna. Nah, seperti itu. Jangan biar kita tidak merasa bosan. Oke, selanjutnya tujuan belajar hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan dakwah Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, seperti itu ya. Oke, hanya dua tujuan pembelajarannya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Wah, ada yang sudah kenal dengan sahabat Utsman bin Affan? Atau ada yang pernah mendengar? Kalau kenal belum ya. Belum, Pak. Tapi ada yang Pernah pernah kenal, mendengar? Pak. Pernah Pernah, mendengar, Pak. Pak. Oh, Nah, pernah. Pak. Semuanya pasti pernah mendengar ya. Kira-kira Nah, ketika mendengar ketika mendengar nama sahabat Utsman bin Affan, kira-kira yang ada di pikiran anak-anak apa? Seorang yang kaya raya, Pak. Ya, betul. Seorang yang kaya raya. Ada lagi yang lain? Orang yang lemah lembut, Pak. Orang yang lemah lembut. Ada yang lagi? Itu yang menikah sama anaknya Nabi ya, Pak. Iya, yang menikahi dua anaknya Nabi. Keren-keren ini Khalifah yang kayaknya. ketiga, Pak. Iya. Khalifah yang ketiga, Pak. Ya, khalifah yang ketiga. Lah. Betul sekali. Kayaknya anak-anak ini kemarin ketika disuruh untuk membawa modul belajar, itu kayaknya anak-anak sudah pada membaca ini. Keren sekali nih. Oke, eh, Pak Ander mau menyajikan satu film yang akan kita lihat bersama tentang sahabat Utsman, salah satu keteladanan. Bukannya kaum muhajirin dan ansor, kini mereka mengalami masalah yang serius. Jazirah Arab sedang mengalami musim panas yang panjang. Ya Allah, kemana lagi kita harus mencari air? Padahal kebun-kebun dan ternak kita juga membutuhkan air. Dari sekian banyak sumber air yang ada, hanya satu sumur yang masih mengalir. Sumur itu milik seorang Yahudi. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan, si Yahudi tersebut berniat menjualnya dengan harga tinggi. Kalau aku menjual air dari sumur ini, pasti aku cepat kaya. Keesokan harinya, ia memutuskan menjual air sumur kepada para penduduk. Beberapa orang mulai membeli air dari si Yahudi.
Mereka terkejut dengan harga air yang dijual. Bagaimana bisa kau menjualnya dengan harga mahal? Memangnya kenapa? Kalau tidak mau ya tidak usah beli. Hari demi hari, suasana kota Madinah semakin panas. Angin yang berhembus tidak membawa kesegaran, tapi justru membawa udara panas. Antriannya panjang sekali. Padahal pekerjaan di kebun masih banyak. Melihat semakin banyak orang membeli airnya, si Yahudi kemudian menaikkan harga air. Keputusannya pun mendapatkan protes. Yang benar saja, sudah harganya mahal, dapatnya sedikit, kini kau naikkan lagi. Ya kalau tidak butuh, tidak usah beli air. Cari saja sana sampai dapat. Mendengar kondisi penduduk Madinah yang kesusahan, Nabi Muhammad bersedih. Nabi kemudian bersabda dengan lirih. Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Beberapa sahabat mendengar sabda Nabi tersebut, termasuk Utsman bin Affan yang terkenal dermawan. Ia beranjak untuk membebaskan sumur Raumah dan berniat menyumbangkan airnya kepada penduduk Madinah. Wahai Utsman, mau kemana? Kenapa terburu-buru sekali? Aku ingin membeli sumur milik Yahudi, seperti yang disabdakan Rasulullah. Utsman bertemu dengan pemilik sumur, si Yahudi. Ia kemudian mengutarakan niatnya untuk membeli sumur Raumah. Ada keperluan apa kau kemari? Apakah kau hendak membeli air dariku? Ah, tidak. Aku justru ingin membeli sumur yang kau punya. Akan kubayar dengan harga yang tinggi. Hah? Aku tidak salah dengar? Orang Yahudi tersebut kaget dengan ucapan Utsman. Ia sempat tergoda dengan penawaran yang diberikan. Wahai Utsman, sebenarnya aku ingin menerima tawaranmu. Tetapi aku takut penghasilanku setiap hari akan berhenti jika aku menjual sumur itu. Ayolah, kamu pasti untung banyak. Baiklah, akan kupikirkan terlebih dahulu. Aku harus menolaknya. Memang bagus, tapi aku tidak mau kehilangan penghasilan harianku. Utsman terkejut dengan jawaban si Yahudi. Meski demikian, Utsman berusaha mendapatkan sumur Raumah apapun caranya. Ia tidak ingin kehilangan balasan surga seperti yang disabdakan Rasulullah. Bagaimana kalau sumur itu aku beli separuhnya? Separuh? Maksudnya? Misal, hari ini sumur itu milikmu, selanjutnya menjadi milikku. Baiklah, aku menerima tawaranmu. Berapa dirham yang akan aku dapatkan? Aku akan membeli sumurmu harga 20.000 dirham. Dan sesuai kesepakatan, kita akan bergantian mengelolanya. Saat giliran Utsman mengelola sumur tersebut tiba, ia menyumbangkan airnya kepada penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, ambillah air dari sumur ini sesuai kebutuhan. Kalian juga tidak perlu membayar. Dan ingatlah, air tersebut untuk persediaan kalian selama 2 hari, karena besok sumur ini kembali menjadi milik si Yahudi. Oke, sudah. Gimana? Pasti di isi kepala kalian ini ya sudah banyak sekali ide-ide atau pendapat yang ingin dikemukakan, ya kan anak-anak? Dan itu tadi ceritanya itu sebenarnya belum selesai. Jadi apa namanya? Sebenarnya akhirnya semua sumur itu dibeli sama Utsman bin Affan seperti itu. Oke, anak-anak, seperti sekarang adalah kegiatannya adalah diskusi. Setelah kalian melihat film, pasti sudah banyak ide yang ingin kalian luapkan. Nah, sekarang saatnya ide-ide atau gagasan atau pemikiran kalian bisa diluapkan dalam sebuah kertas seperti itu. Ini adalah kelompoknya.
kelompok satu nanti akan membahas tentang biodata Utsman bin Affan, menjelaskan perkembangan dakwah. Nah, nanti itu, jadi nanti anak-anak itu akan mengambil informasi tidak hanya dari video tadi, tapi juga dari buku-buku yang atau bahan-bahan yang sudah kalian bawa dari rumah tadi. Itu bisa digunakan. Terus memberikan contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kelompok satu nanti ada ada Mas Andi, ada Dika, ada Ahmad, dan ada Pak Dwi, dan ada Pak Alwanto. Kelompok dua nanti membahas sama biodata dari Utsman bin Affan, menjelaskan keteladanan ya. Keteladanan berarti bisa dari video tadi. Terus ada pemberian contoh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nanti kelompoknya ada Mbak Adi, ada Dani, ada Amin, ada Asih, dan ada Mbak Davi. Seperti itu. Ya, sekarang silahkan kalian berdiskusi sesuai kelompoknya, duduk melingkar ya. Waktunya kira-kira 30 menit. Nah, dan akhirnya kita ya silahkan boleh berdiskusi seperti itu. Nah, sekarang adalah karena waktu berdiskusi sudah selesai anak-anak, waktunya sudah 30 menit untuk berdiskusi. Sekarang kita akan waktunya berdiskusi. Kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok nanti yang membahas berdiskusi ini ya. Kelompok dua dulu. Ini hasil karya kalian kelompok dua. Seperti itu. Sudah dikumpulkan tadi kelompok dua. Ini ketuanya adalah Mbak Andi Nila Kusuma. Seperti itu. Monggo untuk Mbak Ketua bisa dan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi hari ini. Silahkan dibacakan. Ya, Pak. Saya ketuanya ya Pak tadi ya. Iya, boleh. Eh, Boleh dibacakan. nah, hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 kami menyampaikan tentang biodata Affan lahir pada 574. Kemudian dia berasal dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Al-Fatih Turin bin Rabi'ah. Maaf Pak. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 11 tahun. Kemudian keteladanannya, Khalifah Utsman itu seorang yang dermawan, baik hati. Nah, dan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, Utsman dikenal sebagai sosok yang dermawan tadi ya Pak, baik kepada orang miskin, menolong. Kemudian contoh dari perilaku Utsman bin Affan adalah suka menyantuni eh, orang-orang miskin tadi, orang fakir, jujur dalam, apa ini Pak ya, tadi ya, lupa saya sama teman-teman, oh jujur dalam ulangan, tidak sombong apabila mendapat prestasi atau pujian, itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak, presentasi dari kelompok 2. Ya, Terima kasih. terima kasih dari kelompok 2. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1. Kira-kira Pak Alwanto, mungkin Mas Alwanto bisa memberi tanggapan dulu. Atau ada yang lain yang mau memberi tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Satu aja, satu dulu. Ada? Apa ya? Tas Pak. Ya, sudah ya. Oke, Belum kalau Pak, tidak tadi bisa belum diucap, kasih tanggapan tadi Pak. Tadi belum oke. mau ngasih tanggapan Pak. Oh ya, siap. Silahkan, Mas Ya, tadi yang Alwanto. disampaikan ketua kelompok 1 tadi sudah bagus Pak. Ya, tadi Siap. kayaknya menarik ini Pak. Saya mau tanya Pak, Ya. buat kelompok Oh tadi, ya, kelompok 1 tadi Pak. Itu iya. kelanjutan yang kisah sumur rumah tadi yang seperti apa ya Pak? Ini tanyanya sama Pak Guru atau sama kelompok? Ya, kelanjutannya sumurnya itu akhirnya secara keseluruhan dibeli oleh
Utsman bin Affan. Seperti itu, Pak. Ya, Dan terima kasih akhirnya Pak Guru. diwakafkan. Diwakafkan semuanya seperti itu. Sampai sekarang sumurnya masih aktif. Oke, selanjutnya kita akan ke alur berikutnya, kita akan memberikan poster komen. Kalau tadi itu komen secara langsung, sekarang kita akan alurnya seperti ini. Jadi anak-anak, hasil dari poster atau peta konsep yang sudah dibuat dari masing-masing kelompok tadi akan kita tempelkan di dinding kelas, boleh di sebelah belakang, boleh di kanan atau di kirinya, boleh. Setelah itu, setelah ditempel, ketua kelompok boleh menempelnya. Yang kedua, siswa secara bergantian memberikan masukan kepada hasil kelompok lain. Jadi kita akan disebar. Jadi kalian boleh muter ke kelompok yang lain untuk melihat hasil karya temannya seperti itu. Selanjutnya, eh, masukan atau menulis masukan tadi ke dalam kertas sticky note ya, yang sudah Pak Andar bagikan. Jadi nanti itu boleh ditulis, terus kalian boleh tempelkan di sebelah karya temannya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Nanti setiap kelompok akan membaca saran dan apresiasi dari kelompok lain. Jadi nanti akan menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya adalah karya diperbaiki sesuai dengan kesepakatan kelompok. Jadi kan nanti kelompoknya akan berkumpul kembali dan akan berdiskusi kembali untuk memperbaiki atau menyempurnakan karyanya. Selanjutnya yang terakhir karyanya terus dikumpulkan kepada Pak Guru kalau sudah selesai. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang silahkan berpencar. Kalian boleh menulis ya. Punya udah habis ya. Ya, karena semuanya tugas sudah dikumpulkan, sekarang adalah tugas individu. Kalian bisa mengerjakan tugas aktivitas proses. Nah, di buku paket kalian, di buku paket kelas 6, silakan dibuka. Itu halaman 160. Silakan dibuka dan dikerjakan. Nanti terus akan Pak Andar kumpulkan ya. Pak Andar kumpulkan dan akan menjadi nanti bahan asesmen. Seperti itu. Ya, sudah dikerjakan ya anak-anak. Waktunya sudah habis. Waktu mengerjakan hanya 10 menit. Seperti itu. Lanjut kesimpulan. Kesimpulan. Kita kesimpulan ya anak-anak. Kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Suka Ada yang mau memberi, menyampaikan Kak. anak-anak? Satu aja. Oh, suka memberi. Bagus. Terus ada lagi selain itu? Tolong, tolong Pak Guru. Saling Tolong tolong menolong. menolong. Iya, saling tolong menolong. Terus kira-kira eh apa namanya? Utsman bin Affan tadi kira-kira menjabat sebagai khalifah selama berapa tahun? Ada yang ingat? 11, Pak. Ya, 11 tahun. Seperti itu. Keteladanannya tadi udah ya, dermawan, jujur, rendah hati, suka menolong, seperti itu. Ya, ini eh, sekarang kita karena waktu sudah selesai, Pak Andar sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan metode pendekatannya pakai kita akan nyoba menggunakan drama seperti itu. Ya, kita tutup kalau sudah tidak ada pertanyaan dan kita anggap cukup pertemuan pada hari ini. Waktu sudah habis juga. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Motivasinya anak-anak yang terakhir seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Seperti itu. Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.